Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun kompetensi dasar untuk materi ini adalah yang pertama, menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang kedua, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk tujuannya sendiri yakni yang pertama, peserta didik mampu mengamati model sistem pernapasan dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pernapasan, mekanisme pernapasan, serta gangguan dan upaya menjaga kesehatan pada sistem pernapasan dengan baik dan benar. Sebelum masuk ke materi, pernahkah kamu mendengar istilah respirasi? Respirasi merupakan proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, bernapas, yang kedua, respirasi eksternal, dan yang ketiga ada respirasi internal. Di mana bernapas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua adalah respirasi eksternal, yang merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses ini, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepas karbon dioksida menuju alveolus. Dan yang terakhir adalah respirasi internal, yang merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses ini, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Nah, kira-kira apa saja sih organ yang menyusun sistem pernapasan manusia itu? Ya, yang pertama hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Dan konka berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Yang kedua ada faring, merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Yang ketiga ada laring, yang merupakan organ pernapasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya akan masuk ke trakea atau batang tenggorokan, di mana trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea yaitu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus, yang masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkeolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus.
di mana pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Selanjutnya ada paru-paru yang merupakan alat pernapasan utama, di mana paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Organ pernapasan manusia yang terakhir adalah alveolus. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen yang lebih efisien. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Created using Powtoon.